Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun, Akang Teteh semuanya. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fahri Nur Ardi, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan asisten tutor pada sesi kali ini. Dengan mata kuliah Statistika Bisnis yang akan dipaparkan oleh Kang Yada dan Kang Rahmadi. Bagi peserta yang ingin bertanya selama pematerian, boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Langsung saja kita masuk ke sesi pemateriannya. Untuk Kang Yada dan Kang Rahmadi, tempat dan waktu dipersilahkan hingga pukul 9 malam. Oke, baik. Terima kasih Fahri atas kesempatannya. Aku izin share screen ya, teman-teman. Udah terlihat belum? Sudah, Kak. Sudah, Kang, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam, moderator dan teman-teman AR juga. Mungkin kita langsung aja ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya atau misalnya nanti teman-teman punya masukan atau sanggahan langsung disanggah aja ketika pematerian. Sama kita sama-sama belajar di sini soalnya. Kita langsung masuk ke materi distribusi sampling. Jadi distribusi sampling ini merupakan materi pertama setelah UTS di matkul Statbis. Jadi distribusi sampling ini kalau misalnya teman-teman ngelakuin penelitian, pasti teman-teman perlu sebuah sampel. Nah, sampel ini diambil dari suatu populasi besar, di mana ketika teman-teman mengambil eh, sampel, pasti ini bermacam-macam ragamnya, kayak bisa dari rata-ratanya, proporsinya, dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika sampel itu diuji, nanti hasilnya akan berbeda-beda, mulai dari hasil dari rata-ratanya atau hasil dari proporsinya. Nah, ketika teman-teman eh, menyusun nilai-nilai tersebut dalam suatu daftar, maka itu akan disebut sebagai distribusi sampling. Contohnya, kalau misalnya eh, bayangin ada sebuah toples besar, isinya berbagai macam permen. Nah, ketika teman-teman mengambil menggunakan genggaman tangan, itu di dalam genggaman tangannya kalian itu isinya bisa bermacam-macam permen, bisa ada yang warna biru, warna merah, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman pengen uji statistiknya, misalnya pengen tahu berapa proporsi permen yang ada yang berwarna biru di dalam satu toples atau berapa rata-rata permen merah di toples itu, dan nanti hasil statistiknya itu ketika disusun akan menjadi sebuah distribusi sampling. Nah, di sini distribusi sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Selanjutnya, distribusi sampling rata-rata. Ini eh, ketika sebuah populasi yang memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi diambil beberapa kelompok sampel, lalu dicari nilai rata-rata, hitung dari masing-masing kelompok sampel, kemudian angka tersebut dikumpulkan ke dalam suatu daftar dan akan membentuk distribusi sampling rata-rata. Jadi, maksudnya ketika teman-teman ngelakuin penelitian populasi, eh, diambil sampelnya. Jadi populasinya ini punya nilai rata-rata, punya standar deviasi. Terus dari populasi itu diambil beberapa sampel. Setelah itu sampel tersebut dihitung nilai rata-ratanya. Dan ketika nilai rata-rata dari sampel itu udah diketahui, terus dikumpulkan, itu akan menjadi sebuah distribusi sampling rata-rata. Di sini rumusnya, yang pertama kita perlu mencari apakah ada faktor koreksi atau tidak. Gimana cara tahu ada faktor koreksi atau tidak? Yang pertama, kita perlu mengetahui N per N-nya apakah kurang dari sama dengan 5%. Kalau misalnya kurang dari sama dengan 5%, itu tidak ada faktor koreksi. Nah, kalau semisalnya dia lebih dari 5%, maka ada faktor koreksi, yaitu ada rumus tambahan. Di mana rumusnya ini akar N dikurang N per akar N besar kurang satu.
Terus kita mencari rata-rata dari rumus rata-rata sampling rata-rata ini, mu x bar sama dengan mu. Jadi rata-rata sampling rata-rata itu sama dengan eh, populasi, nilai rata-rata populasinya. Terus juga standar deviasinya mu x bar sama dengan eh, tau x bar sama dengan tau per akar n, di mana tau-nya ini kita dapatkan dari standar deviasi dari populasi per akar n. Akar n ini merupakan sampel. Nah, selanjutnya ada nilai baku. Nilai baku ini untuk mencari eh, z-nya. Jadi rumusnya x bar dikurang mu x bar sama dengan per tau x bar. Mungkin langsung eh, next slide. Jadi di sini ada tabel Z. Ini tabel Z untuk mencari nilai bakunya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Jadi contoh soal dari distribusi sampling rata-rata ini, sebuah populasi yang meliputi 10.000 invoice dengan rata-rata 158.000 dan simpangan bakunya 6.000, diambil sebuah sampel terdiri atas 49 lembar invoice. Berapa peluang nilai rata-rata dari ke 49 lembar invoice tadi antara 157 dan 160.000? Nah, pertama kita perlu mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini. Di sini ada N besar. N besar itu populasinya ada berapa? Di sini ada 10.000. Terus ada mu-nya nih merupakan rata-rata dari populasi. Ada 158.000. Terus taunya ini merupakan simpangan baku dari sebuah populasi. Dan N ini merupakan sampel yang diambil, yaitu terdiri dari 49 lembar. Nah, yang ditanyakan berapa peluang nilai rata-rata dari ke 49 lembar invoice tadi antara 157.000 dan 160.000. Jadi P 157.000 kurang dari sama dengan X bar kurang dari 160.000. Nah, yang pertama tadi, langkah pertama kita perlu menentukan apakah ada faktor koreksi atau tidak. Kalau misalnya ternyata dia lebih dari 5%, maka kita perlu menggunakan faktor koreksi. Kita hitung, tadi kan sampelnya 49, terus populasinya 10.000. Jadi 49 dibagi 10.000 didapatkan hasil 0,049, sehingga ini tidak lebih dari 5%, maka tidak perlu faktor koreksi. Selanjutnya, ini kita mencari standar deviasi dari sampling rata-ratanya. Kita menggunakan eh, dari standar deviasi dari populasi itu dibagi sama akar N. Tadi kan standar deviasinya 6.000. 6.000. Nah, terusnya tadi 49 didapatkan hasil segini 857,142857771. Nah, hasil ini sebaiknya jangan dibulatkan. Kenapa? Karena nanti ini akan mempengaruhi hasil statistik yang kita lakuin. Terus setelah kita dapat standar deviasinya, kita perlu mencari nilai baku, di mana X bar dikurang mu X bar per tau X bar. Jadi tadi di soal ditanya antara 157 sampai dengan 160.000. Jadi Z pertama X barnya 157 dikurang 158.000, ini mu X barnya dari rata-rata populasi dibagi sama atau yang udah kita ketahui sama dengan minus 1,17. Terus untuk Z2 sama, yang membedakan X barnya menggunakan 160.000, yaitu eh, tadi yang di soal 160.000 ini. Nah, terus setelah kita dapat ini, kita perlu masuk ke dalam grafiknya. Jadi eh, se- nilai grafik ini bernilai 1. Jadi untuk setengahnya ke kanan 0,5, ke kiri 0,5. Terus setelah kita arsir luas antara Z1 sama Z2, kita arsir, kita perlu menghitung luas antara Z1 ke 0 dan antara 0 ke Z2. Untuk mendapatkan nilai 0,3790, kita melihat dari tabel Z.
Di sini kan Z1-nya 1,17. Kita perlu lihat di tabel Z, di mana 1,17 itu langkah pertama kita melihat Z-nya dulu. Z-nya di sini 1,1. Terus kita melihat bagian horizontalnya, yaitu di angka 7. Jadi satu- didapatkan di bagian sini 0,3790. Begitupun yang Z2. Nah, karena yang ditanya antara di antara 150 sampai 157 sampai 160, maka kita total hasilnya 0,8691. Di statistik ini, ketika kita udah dapat probabilitasnya, yang paling penting dari statistika adalah interpretasi atau kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, peluang nilai rata-rata faktur akan terdapat antara 157.000 sampai dengan 160.000 adalah 0,8691 atau 86,91%. Oke, selanjutnya kita masuk ke distribusi sampling proporsi. Jadi sini sebenarnya hampir mirip dengan sampling rata-rata. Cuman yang membedakan dari sampling proporsi ini adalah dia ada peristiwa tertentu. Kayak misalnya kalau pengen mencari tahu berapa sampel orang yang suka minum kopi sama yang tidak suka minum kopi. Nah, orang yang suka minum kopi asumsikan dengan P, misalnya kalau minum kopi diasumsikan dengan Q. Jadi total P sama Q ini harus sama dengan satu. Jadi kalau kita baca, sebuah populasi dilambangkan dengan N memiliki nilai proporsi atau perbandingan atau persentase untuk peristiwa tertentu dilambangkan dengan P dan simpangan baku atau standar deviasi atau akar P kali Q di mana P plus Q sama dengan satu, diambil beberapa kelompok sampel kemudian dicari nilai proporsinya dari masing-masing kelompok sampel. Lalu dikumpulkan angka-angka P tersebut ke dalam suatu daftar dan membentuk distribusi sampling proporsi. Contohnya kayak tadi, ini rumusnya, sebenarnya rumusnya ini hampir mirip-mirip juga. Tadi perlu faktor koreksi juga. Cara mencari faktor koreksi ini kalau misalnya dia kurang dari 5%, maka tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Kalau misalnya dia lebih dari 5%, dia perlu menggunakan faktor koreksi. Nah, rumus rata-ratanya mu X per N sama dengan P. Terus standar deviasi tau X per N sama dengan P kali Q per N, akar P kali Q kali N. Terus nilai bakunya Z X per N kurang mu X per N per tau X per N. Nah ini sama memerlukan tabel Z juga yang tadi udah dijelasin juga. Nah, ini mungkin contoh soalnya. Jadi 89% dari mahasiswa Fakultas Ekonomi Unpad ini mempunyai member card perpustakaan. Nah, dari banyaknya populasi, kita mengambil 100, sampelnya 100, terus eh, ditanya berapa sih orang yang nggak memiliki, memiliki member card kurang dari 80%. Nah, ini yang diketahui N-nya N-nya 100, mi, mu X per N-nya sama dengan P. Jadi P itu yang memiliki member card sebesar 0,89. Terus untuk mencari Q itu sama dengan 1 kurang P sama dengan 1 kurang 0,89 sama dengan 0,11. Jadi kan kenapa rumus Q ini 1 minus P? Karena ketika P plus Q sama dengan 1, maka untuk mencari Q 1 minus P kayak gitu. Nah, yang ditanya P kurang dari 80%. Jadi kita lanjut ke jawabannya. Di sini kita karena kan tadi langkah pertama kita perlu mencari faktor koreksi. Nah, karena nilai dari populasi ini tidak diketahui, maka kita tidak perlu menggunakan faktor koreksi. Kalau semisal nanti nilai N-nya diketahui, maka kita perlu menghitung dulu apakah dia lebih dari 5% atau kurang dari 5%.
Kalau misalnya dia lebih dari 10, maka gunakan faktor koreksi. Nah, selanjutnya kita perlu habis itu kita perlu mencari standar deviasi dari distribusi sampling proporsi, di mana rumusnya akar P kali Q dibagi N sama dengan 0,89. Tadi P-nya 0,89 dikali Q 0,11 per 100. 100 tadi total total sampelnya didapatkan hasil segini. Terus Z-nya, nyari Z-nya ini X per N-nya tadi kan ditanya eh, yang kurang dari 80%. 0,8 dikurang sama P. Sama P 0,89. Dibagi sama yang udah kita ketahuin tadi, didapatkan hasil minus 2,88. Nah, setelah itu kita melihat ke grafiknya. Grafiknya ini, eh, nilai satu grafik ini tadi kan satu, karena setengahnya 0,5. Terus ini ditanya kurang dari 80%, berarti arsirannya ke arah kiri. Di mana untuk mencari luas sebelah kiri 0,5 yang tadi setengahnya. Terus luas antara Z ke nolnya 0,480 ini didapatkan dari tabel Z 2,88. Ini 2,8, Z-nya 2,88. Terus horizontalnya di angka 8. Makanya kita lihat di sini didapatkan hasil 0,4980. Karena yang ditanya kurang dari 80, maka untuk mencari luas arsirannya dikurang 0,5 dikurang 0,4980. Didapatkan luas kirinya 0,0020. Jadi total luas arsirannya sebesar 0,02. Nah, karena yang di statistik itu yang penting adalah kesimpulan, maka eh, dapat disimpulkan bahwa probabilitas dari mahasiswa yang memiliki member card kurang dari 80% adalah 0,02. Oke, itu. Nah, sekarang mungkin kita lanjut ke Excel-nya. A- Aku izin stop share dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, aman, aman. Sekarang kita lanjut, ini materi baru, jadi materi penaksiran rata-rata. Ini menggunakan Excel karena lebih cepat juga. Yang tadi itu sebenarnya bisa juga pakai Excel, cuman dari akunya sendiri belum mengetahui rumusnya apa, jadi menggunakan manual. Nah, ini penaksiran rata-rata ini, jadi sepemahaman aku, penaksiran rata-rata ini kita dari sampel untuk mengetahui sejumlah populasi kayak gitu. Jadi ini contoh soalnya. eh, Dekan dari bisnis school ini pengen tahu eh, sorry sorry kelempar. Udah terlihat belum? Oke, lanjut.
Eh, Tadi diketahuin rata-ratanya, rata-rata dari sampel yang diambil tuh ada 24 jam, terus standar deviasinya 4. Terus ini disuruh menggunakan 95% confidence level interval. Jadi confidence level interval ini untuk memastikan berapa keyakinan kita atas uji statistik yang kita gunakan. Jadi biasanya confidence interval ini digunakan dalam range 95% atau 99%. Nah, dengan confidence interval ini, kita dapat mengetahui taraf kesalahan kita, di mana untuk mencari taraf kesalahan atau yang dilambangkan dengan alfa, ini merupakan satu minus confidence level, jadi satu minus 0,95. Jadi taraf nyatanya atau taraf kesalahan kita sebesar 0,05. Nah, di sini N-nya, sampelnya 49. Nah, terus untuk menjawab soal ini, kita memerlukan margin of error, batas bawah sama batas atas. Di mana rumusnya menggunakan confidence norm dengan kita menginput alfanya 0,05, terus standar deviasi 4, sama size-nya itu sampelnya ada berapa? 24. Nah, untuk mencari batas bawahnya atau yang 22,8 ini, kita menggunakan eh, rata-rata X bar-nya kita kurang dengan margin of error. Terus untuk mencari batas atas, kita menggunakan sama X bar juga, tapi kita tambah dengan margin of error. Nah, didapatkan hasilnya. Ini hasilnya setelah dibulatkan 22,88 kurang dari mu kurang dari 25,12. Nah, eh, sama seperti yang tadi, kalau statistik itu yang paling penting adalah interpretasinya atau kesimpulannya. Jadi, kita dapat membuat kesimpulan bahwa dengan confidence level 95%, rata-rata jumlah kerja mahasiswa per minggu diduga antara 22,88 jam sampai 25,12. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh selanjutnya. Ini seorang peneliti di bidang pertumbuhan balita tertarik untuk mengetahui berapa rata-rata berat bayi yang baru lahir di daerah Sumedang. Untuk itu, dia melakukan sampling terhadap 9 orang bayi dan setelah ditimbang, didapatkan rata-ratanya 2,9 kilogram dengan simpangan baku 0,3 kilogram. Apabila sampel tersebut berdistribusi normal, berapakah rata-rata berat bayi di daerah Sumedang? Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 99%. Jadi soal pertama sama soal kedua yang ngebedain ini adalah jumlah size-nya, jumlah sampel yang diambil. Jadi kalau yang pertama ini sampelnya lebih dari 30. Kalau sampelnya lebih dari 30, dia menggunakan tabel Z. Sedangkan kalau misalnya dia kurang dari 30, dia menggunakan tabel T. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan rumus, ini rumusnya agak panjang, tapi karena di Excel kita hanya perlu beberapa notasi yang diperlukan. Jadi pertama sampelnya ada 9, 9 orang bayi, terus rata-ratanya 2,9, simpangan bakunya 0,3, sama taraf nyata atau alfanya, ini dari 1 minus 0,99, 1 dikurang tingkat kepercayaan interval, didapatkan 0,01. Nah, untuk mencari margin of error-nya, kita bukan menggunakan confidence norm, tapi kita menggunakan confidence di mana alfanya 0,01, terus kita standar deviasinya 0,3, sama size-nya 9. Nah, untuk mencari batas bawah sama kayak soal nomor satu, dari X bar kita kurang sama margin of error, terus batas atas X bar ditambah margin of error, didapatkan hasilnya segini. Jadi 2,564 mu X bar kurang dari mu X kurang dari 3,235. Nah, karena yang paling penting itu kesimpulan, jadi kesimpulannya dengan confidence level 99%, rata-rata berat bayi di daerah Sumedang
diduga antara 2,56 kilogram sampai 3,25 kilogram. Nah, selanjutnya kita menggunakan proporsi. Ini hampir sama kayak yang tadi. Jadi ini dari sampel untuk mencari berapa populasi yang akan pindah atau apa sebagainya. Jadi dengan proporsi ini kita ada dua peristiwa. Contohnya kalau di soal ini, apakah dia mau pindah dan pensiun ke Arizona atau dia tidak ingin pindah. Nah, yang pertama kita baca soalnya dari 500 eksekutif yang pengen diketahui 175 pengen pindah dan menjual pengen ngejual dan pindah ke Arizona dengan 95% confident interval. Kita pengen tahu berapa banyak eksekutif yang bakal ngejual dan pindah ke Arizona. Nah, di sini kita mengetahui N-nya. N-nya sampelnya 500, X-nya itu 175. Tadi eh, sama kayak distribusi sampling yang proporsi buat nyari P itu X per N. Jadi X-nya ini 175 kita bagi sama 500. Didapatkan 0,35. Nah, untuk mencari Q, P plus Q sama dengan 1. Jadi untuk mencari Q-nya 1 minus P. Didapatkan ini. Jadi P-nya ini 0,35 berencana menjual rumah dan pensiun ke Arizona. Q-nya 0,65 tidak berencana menjual rumah dan pensiun ke Arizona. Nah, untuk mencari alfanya tadi sama 1 minus confidence level atau confidence interval. Jadi 1 minus 0,95. Nah, untuk mencari standar deviasi, kita perlu mengalihkan P kali Q pangkat 0,5. Nah, ini rumusnya sama kayak tadi, menggunakan confidence normal karena nilai N-nya tuh lebih dari 500. Lebih dari 30. Jadi confidence norm alfanya 0,05, standar deviasinya 0 ini, lalu size-nya 500. Nah, karena yang ditanya berapa proporsi eksekutif yang bakalan ngejual dan pindah ke Arizona, maka batas bawahnya ini kita menggunakan yang P. P kita kurang sama margin of error. Lalu yang batas atasnya P lagi ditambah sama margin of error. Tapi kalau misalnya yang ditanya berapa banyak yang tidak berencana, maka eh, Q-nya ini dapat menjadi P. Jadi P-nya nanti 0,65, Q-nya 0,35. Karena kalau di penaksiran rata-rata ini, penentuan P sama Q ini menjadi paling penting. Nah, selanjutnya eh, hasilnya kita dapat 0,3082 kurang dari P kurang dari 0,3918. Jadi kesimpulannya dengan confidence level 95% proporsi eksekutif yang berencana menjual rumah dan pindah diduga antara 30,82% sampai 39,18%. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal selanjutnya ini dengan N-nya kurang dari 30. Kalau N-nya kurang dari 30, dia menggunakan tabel T kalau misalnya kita menghitung manual. Terus jadi penelitian terhadap sampel sebanyak 20 karyawan PT Maju Jaya, 6 diantaranya memiliki mobil dengan confidence level 95%. Tentukan proporsi karyawan yang memiliki mobil. Jadi N-nya, sampelnya tuh ada 20. Terus X-nya ada 6. Jadi buat nyari P-nya X per N. Didapatkan 0,3 buat nyari Q-nya. 1 min P. 1 min P dapat 0,7. Nah buat nyari standar deviasinya.
P kali Q akar, pangkat 0,5. Nah, untuk confidence atau alfanya taraf kesalahan, ini satu minus confidence level. Jadi uh, 0, 1 dikurang 0,95. Nah, ini kita menggunakan confidence T karena N-nya kurang dari 30. Setelah itu alfanya 0,05, standar deviasinya ini size-nya 20. Batas bawahnya karena yang diminta proporsi karyawan yang memiliki mobil, maka P-nya kita kurang dengan margin of error. Terus batas atasnya P dikurang margin of error. Tapi kalau misalnya ternyata yang diminta berapa proporsi karyawan yang tidak memiliki mobil, maka kita menggunakan yang Q-nya kita kurang dengan margin of error, terus Q-nya kita tambah sama margin of error, gitu. Nah, kesimpulannya dengan confidence level 95% diduga proporsi karyawan PT Maju yang memiliki mobil antara 8,6%, ini dinaikin ke atas 8,6% sampai 51,4%. Sekian dari saya, mungkin setelahnya dilanjut sama Yada. Terima kasih. Terima kasih di izin melanjutkan ya teman-teman. Izin share screen. Udah tampil belum ya? Tes tes. Udah, Kang. Oke. Jadi kita ngelanjutin dari materi uji hipotesis sampai dengan materi terakhir linear berganda. Mungkin di sini gue langsung masuk ke contoh soal ya, karena teori kan kita udah bahas di kelas, jadi gue anggap kita udah paham semua. Pertama tentang uji hipotesis, di sini soalnya suatu pabrik minuman kemasan melakukan pengecekan terhadap produk. Apakah rata-rata berat bersih minuman kemasan yang diproduksi masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Dari data sebelumnya, simpangan baku sebesar 125 gram dan sampel minuman kemasan yang diteliti diperoleh rata-rata berat bersih 375 gram. Dapatkah diterima bahwa rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram? Uji dengan taraf nyata 5%. Nah, dari soal kita harus identifikasi dulu mana yang termasuk mu, to atau simpangan basu, n atau sampel, x bar rata-rata dari sampel dan taraf nyatanya. Untuk yang pertama, mu 0 ini didapat adalah rata-rata dari populasi yang mana jumlahnya adalah 400. Terus simpangan baku didapat dari soal sebesar 125 gram. Dan n-nya atau sampelnya dari 50 sampel berarti sampelnya 50. X bar ini adalah rata-rata sampel 375 gram.
Kalau mu ini adalah rata-rata populasi, yang X bar adalah rata-rata sampel. Hati-hati ketukar. Lalu taraf nyata atau alfanya adalah 5%, yang mana sama dengan 0,05. Lalu tentukan formula hipotesis. Di sini kita harus menentukan mana H0, mana H1. Kalau dilihat dari soal, soal menyebutkan, kita baca lagi, apakah rata-rata berat bersih minuman kemasan diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram atau sudah lebih kecil dari itu? Nah, hati-hati di sini menentukan H0 dan H1. H0 itu adalah bila rata-ratanya sama dengan, ada kata-kata sama dengan, sebesar, atau tepat. Kalau misalnya selain dari itu, maka yang diketahui dari soal adalah H1. Seperti contohnya ini. Sudah lebih kecil, berarti kan ini tidak sama dengan. Berarti yang diketahui dari soal adalah H1. Lebih kecil 400. Nah, kalau misalnya tahu dari sini, kita H0-nya udah bisa tahu nih. H0 itu kebalikan dari H1 atau H1 kebalikan dari H0. Jadi H0-nya tadi harus ada sama dengan, jadi lebih besar sama dengan 400. Yang mana dapat diketahui dari sini adalah bahwa dari soal ini kita melakukan uji pihak kiri. Kalau di gambar itu seperti ini kira-kira. Di sini kan ada X, terus ada kurva, maka pihak kiri itu di sini. Nah, ini. Nah, setelah menentukan yang pertama, tahap kedua tentukan tingkat signifikansi atau taraf nyata. Taraf nyata ini adalah ini tadi ya, kita copy paste di sini. Lalu dari sini juga kita menentukan Z hitung atau T hitung. Gimana cara menentukan Z hitung dan T hitung? T hitung itu ditentukan apabila N atau sampel itu kurang dari sama dengan 30. Nah, kalau misalnya sampel lebih dari 30, maka kita pakai nilai Z. Kita lihat sampel di sini ada 50, jadi otomatis kita pakai nilai Z. Z hitung. Rumusnya itu ini ada di sini nih rumusnya. Z hitung. Kalau misalnya dia pakai T hitung, dia cuma ganti aja jadi T hit, rumusnya masih tetap sama. Nah, rumusnya adalah eh, pertama kita pakai rumus nih, di sini ada sintaksnya. Uji sisi rumus satu sisi uji pihak kanan yang tadi kita kan pakai Z tabel, berarti ini norm dis, norm norm SINP. Terus satu dikurang alfa. Alfanya tadi adalah ini, di enter. 0,645. Oke. Selanjutnya, setelah mendapat alfa dan z hitungan, lalu ya tahap ketiga lakukan uji statistik dengan sintaks sebagai berikut nih. Kalau Z dia sampel lebih dari 30, kalau T dia kurang dari sama dengan 30 rumusnya kayak gini. Jadi kita masukin di sini Z-nya. Ini sorry bukan Z itu nggak ini ya. Ini adalah Z alpha. Bukan Z sedang alpha ya, Z alpha karena uji pihak kiri itu cuma satu bagian doang dia. Kalau Z setengah alpha digunakan pada uji dua sisi kanan dan kiri. Kalau uji satu pihak dia Z alpha doang, jadi tidak perlu dibagi dua. Kita masukin rumus yang sama dalam kurung kita cari X-nya tadi X bar
X bar dikurang sama mu dibagi to dibagi karena dia pakai akar. Nah, akar itu kalau di Excel sintaksnya namanya XQRT baru masukin nilai N. Ya Allah, tutup-tutup. Nah, baru ketemu. Jangan lupa dikurung-kurungin ya, soalnya ini nanti berpengaruh ke hasilnya. Sebentar. Lanjut, kalau misalnya kita udah nemu Z hitung dan Z alfa, kita tentukan daerah keputusan. Daerah keputusan tadi kan kalau H0 diterima, jika Z, Z hitung lebih besar sama dengan Z alfa. H1, sorry, H0 ditolak jika Z hitung kurang dari Z alfa. Dengan kata lain, H1-nya diterima. Terus kita nyari daerah keputusannya itu dengan rumus if. If eh, masukin eh, masukin Z hitungnya terus dimasukin kurang dari Z alfa, titik koma, ini titik koma dan koma nanti menyesuaikan Excel masing-masing, menolak hipotesis nol, tanda kutip, titik koma lagi, atau gagal menolak hipotesis nol, kurung di enter. Sebentar guys, ini coba diulang lagi ya. Benar. Sorry, ini rumusnya salah guys. Karena dia pihak kiri, jadi pakai rumus yang ini nih. Nah, jadi nggak perlu pakai satu min, cuman langsung masukin nilai alfanya. Nilai alfanya yaitu 0,05. Jadi daerah keputusannya adalah gagal menolak hipotesis nol. Karena Z hitungnya itu lebih besar daripada Z alfanya. Kalau misalnya digambar itu kayak gini. Berarti ini Z hitnya min 1,4. Nah, itu ada di sini. Sedangkan Z setengah alfanya, Z alfa maksud saya, ada di berapa tadi? Min 1,4.
0,644. Ada di sini. Berarti bisa disimpulin kalau misalnya Z itu ada di sini. Nah, yang mana sebelah sini kan bagian berarti lebih besar. Yang mana ini H0 diterima. H0 diterima. Daerah H0 diterima. Dan yang sebaliknya H0 ditolak. Karena Z itu lebih besar daripada Z alfa, jadi H0 diterima. Maka bagian terakhir dari uji hipotesis adalah, ini pasti kita aja biar gampang ya. Z itu. Kita ulang aja kalimat awal soalnya. Dapat disimpulkan rata-rata berat bersih minuman kemasan yang diproduksi masih tetap 400 gram. Itu kesimpulannya. Dapat disimpulkan atau terbukti juga bisa. Tapi kita pakai disimpulkan rata. Ya kok pasti dari sini lah ya. Rata kemasan masih tetap 400 gram. Ini kesimpulannya. Nah, perhatikan yang harus diperhatikan dari uji hipotesis itu pertama adalah nilai N. Apakah dia pakai tabel Z atau tabel T. Dan untuk sintaksnya pun beda. Tabel T itu dia ada namanya degrees of freedom. Yang mana nanti kalau kalian pernah lihat tabel T itu kan sebelah kiri yang vertikal itu adalah degrees of freedom. Yang mana nanti N dikurang satu. Maka nanti di sintaksnya ada N dikurang satu untuk tabel T. Dari uji dua arah maupun uji satu sisi. Sedangkan kalau pakai tabel Z, dia nggak ada degrees of freedom, jadi langsung aja masuk ke rumusnya. Kalau uji dua arah juga itu bedanya, alfanya dibagi dua. Karena dia ada di kiri dan ada di kanan. Sedangkan kalau yang satu sisi, baik kiri maupun kanan, dia cuma di satu sisi doang. Kalau ini contohnya di kiri, misalnya di kanan berarti nanti Z alfanya di sini. Ada pertanyaan atau tidak untuk langkah-langkah uji hipotesis, uji hipotesis? Kalau nggak ada, kita lanjut ke regresi dan korelasi linear. Pada soal berikut adalah data pengamatan terhadap sampel acak yang terdiri dari 15 mall di Kota Jakarta mengenai omset penjualan dan laba. Buatlah scatter plot korelasi antara omset penjualan dan laba. Tentukan koefisien korelasi dan koefisien determinasi dan beri penjelasan mengenai koefisiennya. Lalu tentukan persamaan regresi nilai dan interpretasinya. Yang keempat, jika omset penjualan 20 juta, berapa laba yang akan diperoleh? Oke teman-teman, pertama-tama kita harus menentukan dulu nih, mana yang variabel X atau independen dan variabel Y yang dependen. Karena omset penjualan mempengaruhi laba, berarti kan laba itu dipengaruhi. Makanya dia adalah dependen. Jadi laba adalah variabel Y. Sedangkan yang mempengaruhi laba adalah omset penjualan. Nah, omset penjualan ini yang merupakan independen atau X-nya. Lalu yang pertama, soal yang A, buatlah scatter plot korelasi antara omset penjualan dan laba. Jadi, cara membuat scatter plot itu dengan mencara seleksi kolom X dan Y. Bisa dari judulnya, bisa angkanya doang. Lalu teman-teman eh, klik sisipkan. Yang ini nih, yang yang bagian titik-titik, klik yang paling pertama. Nah, nah, ini merupakan scatter plot antara data yang akan kita buat regresi linear. Jangan lupa judulnya diedit, korelasi omset dengan laba.
Nah, yang A udah kejawab nih, buatkan scatter plot. Terus yang B, koefisien korelasi dan koefisien determinasi, dan beri penjelasan. Koefisien korelasi itu dilambangkan dengan R kecil, yang mana rumus R kecil itu adalah yang ini, Pearson. Jadi kita masukin sintaksnya, Pearson, data X, kolom variabel X, lalu titik koma, kolom variabel Y. Didapat korelasinya itu 0,98 sekian. Lalu untuk mengetahui pengaruh variabel X ke variabel Y itu berapa? Determinan atau R kuadrat di dalam hal ini. Ada. Rumusnya itu dengan cara variabel variabel koefisien R-nya itu dipangkatin koefisien N dipangkat 2 lalu dikali 100. Jadi kalau misalnya bisa diketahui omset itu mempengaruhi laba sekitar atau sebesar 97,2%. Ini persen ya. Nah, 97,21%. Dan buatlah interpretasinya. Jadi setelah ngebuat apa namanya mengetahui nilai dari R dan determinan, kita harus buat interpretasinya. Interpretasinya di sini aja lah ya. Jadi hubungan antara omset dan laba adalah sangat kuat dengan nilai 0,98599. Nah, cara tahu kuat atau tidak kuatnya itu ini namanya ada ini nih, nilai korelasinya nih. Semakin mendekati satu berarti dia semakin kuat. Semakin mendekati nol berarti dia sangat lemah korelasi. Aduh, salah nih. Terus yang ini jadi variabel laba dipengaruhi variabel omset, penjualan sebesar sebesar nih 97,21% dan sisanya 97 berarti 2,2, bentar guys kita kurangin dulu ya, 100 dikurang 97,21, 2,79% dipengaruhi variabel di luar model. Nah, ini interpretasi antara setiap koefisien itu jangan lupa disebutin ya, karena ini merupakan bagian penting dari regresi, korelasi, dan linear. Kalau misalnya nggak ada ini, bisa jadi nilai kita bakal dikurangin sama dosennya. Jadi harus tahu interpretasi dan cara mencari. Lalu yang C, tentukan persamaan regresi. Persamaan regresi. Nah, ini kan kita yang di A udah buat scatter plot. Nah, scatter plotnya itu tinggal diklik. Scatter plotnya diklik dulu, baru nanti masuk ke desain desain bagan. Nih, pilih yang tata letak cepat, pilih yang ke-9. Nah, dari sini kita bisa tahu nih,
berapa determinannya dan persamaan linear regresinya. Jadi kalau misalnya udah di sini, kita tinggal tulis aja nih. Nah, ini juga nulisnya jangan sampai kebalik ya. Kalau di Excel itu biasanya dia B dulu baru nulis A. Kan rumus persamaan regresi nilai kan adalah A plus BX. Nah, kalau di Excel tuh dia nulisnya BX plus A. Jadi makanya tinggal kita balik aja jadi Y sama dengan 2,2496 ditambah 0,8999 X. X. Nah, jadi kita udah nemu nih persamaan linear dan korelasinya. Jangan lupa kita sebutin interpretasinya. Kan jadi yang A itu sebesar 2,2496. Yang B berarti 0,8999 X. Berarti interpretasi yang A itu adalah ketika, karena ini penjualan ya, berarti ketika omset penjualan bernilai nol, atau ketika X-nya nol, karena omset penjualan kan variabel X. Jadi ketika variabel penjualan atau nilai X lah ya, bernilai nol, maka laba yang diperoleh sebesar RP 2 2.249.600. Jangan lupa satuan rupiah ini ditulis karena eh, interpretasi itu harus mencerminkan nilai satuan yang kita analisis. Kalau misalnya nggak ada RP bisa jadi nilai kita juga dikurangin sama dosanya. Terus interpretasi yang B adalah ketika kenaikan omset penjualan sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan laba. Meningkatkan karena dia persamanya positif ya. Apabila dia negatif berarti mengurangi laba kalau dalam kasus ini. Karena apa? Ini persamaannya positif jadi akan meningkatkan laba sebesar ARP 899.900. Nah, ini interpretasi yang A dan B. Terus yang D, soal yang terakhir. Jika omset penjualan 20 juta, berapa laba yang diperoleh? Karena kita udah nemu persamaannya, jadi kita tinggal masukin aja itu nilai 20 jutanya. Kan persamaannya itu yang ini. Eh, astaga. Tinggal masukin aja nilai 20 jutanya jadi Y, Y sama dengan 2,24996 ditambah jangan ditambah 0,8999 dikali X. Jadi kan ditanya 20 tuh, 20 juta.
Berarti omsetnya sekitar 20 juta. Berarti X-nya kita ganti 20 juta. Nah, jangan lupa interpretasinya kita tulis. Jika omset penjualan sebesar 20 juta, maka laba yang diperoleh sebesar RP 20 juta 247.600 rupiah. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak. Oh, sama saja. Nah, ini merupakan cara yang pertama ya sebenarnya teman-teman. Cara satu. Cara dua tuh sebenarnya lebih mudah. Tinggal kita ke bagian data, terus pilih data analisis, pilih yang di scroll dulu nih, pilih yang regression. Kita input yang variabelnya dulu ya. Kolomnya input, sampai judulnya juga nggak apa-apa. Terus yang variabel X-nya di input. Kalau inputnya sama sama judulnya, berarti label kita centang. Nah, confidence level atau CL-nya itu bisa dirubah-rubah. Tergantung soal ya. Misalnya nanti ditanya 99%. Berarti nanti ini diganti 99. Gitu aja. Tapi karena defaultnya 95, jadi kita pakai 95 aja. Terus output range ini adalah kita pengen ditempel di mana nih hasilnya. Di sini saja. Kalau semuanya udah terisi, tinggal klik enter. Terus oke. Nah, nanti bakal tahu tuh. R-nya adalah ini. Ini sama dengan R. Wah, 0,98. 0,98, benar. Terus R square determinannya itu yang ini. R square. Ya. Terus ini adjusted R ini nanti digunakan pada saat linear korelasi berganda. Karena ini masih sederhana, jadi kita perlu R sama R kuadrat doang. Terus untuk A dan B-nya, A itu kan intercept ya. Jadi ya, interceptnya itu adalah ini. Ini intercept. Ini intercept, terus ini adalah variabel B-nya. Sahabat kalau gimana. Ini adalah A dengan B. Nah, terus kalau misalnya dari sini tinggal dibuatlah persamaannya kayak di sini tadi. Itu jadi ada dua cara sebenarnya. Nanti kalau misalnya UAS tinggal dipilih aja yang paling cepat yang mana menurut teman-teman sekalian. Itu. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada, berarti kita lanjut ke materi terakhir ya. Linier berganda. Nah, di linear berganda ini kan dia berarti pengujian terhadap suatu variabel dependen, tapi variabel independen itu lebih dari satu. Kalau tadi linear sederhana itu X-nya dia cuma satu doang. Kalau linear berganda, dia X-nya bisa X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Bisa lebih dari satu intinya. Seperti contoh ini, jumlah sales dan jumlah promosi. Berpengaruh terhadap penjualan atau tidak nih, jumlah sales atau promosinya. Jadi jumlah sales itu sama dengan variabel independen yang pertama, atau X yang pertama, promosi independen yang kedua, atau X yang kedua, mempengaruhi penjualan. Berarti penjualannya adalah dependen, yang mana menjadi variabel Y.
Nah, yang pertama yang tanya adalah tentukan koefisien korelasi antara dan koefisien determinasi dan beri penjelasan atau interpretasi. Kita jawab yang A. Jadi di linear berganda ini juga ada namanya konsep uji F atau uji simultan. Jadi menguji kedua variabel ini sekaligus terhadap Y. Apakah kedua-duanya itu mempengaruhi Y atau tidak? Terus yang uji T ini uji parsial berarti nguji satu-satu. Uji X1 ke Y itu pengaruh atau enggak? Uji X2 ke Y itu pengaruh atau tidak? Itu parsial. Kalau yang F itu bersama-sama, kalau yang parsial itu satu-satu. Itu bedanya. Nanti juga habis kita uji, kita bandingkan tuh p-value yang kita dapat dari uji F dan uji T itu terhadap nilai alfanya, yang mana di sini pakai 0,05 ya, yang paling sering dipakai. Kalau misal p-value-nya kurang dari alfanya 0,05, berarti H0 ditolak. Yang mana berarti kalau H0 ditolak, sales dan promosi ini mempengaruhi secara signifikan terhadap penjualan. Kalau misalnya H0-nya diterima, berarti sales dan promosi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap penjualan. Nanti kita lihat apakah berpengaruh atau tidak. Dari yang pertama kita nyari koefisien korelasi R kecil dan R kuadrat, R besar kuadrat. Caranya langsung pakai ini aja data analisis yang tadi ke regression, input nilai Y-nya langsung aja semuanya X1 dan X2. Terus nilai X-nya, salah deh. Nilai Y-nya adalah yang ini. Nah, terus untuk nilai X-nya, langsung dua-duanya nih. Karena labelsnya nggak kita blok juga, jadi labelsnya kita uncentang aja. Terus confidence levelnya kita anggap di 95% atau alfanya nanti 0,05. Output range-nya kita taruh di sini, langsung kita enter, kita oke. Sip nih, ketahuin. Ini R, R kecil, ini R kuadrat. Nah, ini adalah R juga. Jadi bedanya, kalau misalnya tidak tadi pakai korelasi linear sederhana, itu yang dipakai itu yang ini, multiple R untuk mengetahui korelasinya. Tapi kalau misalnya di berganda, lebih bagus pakai adjusted R yang sudah disesuaikan untuk menilai apa namanya korelasinya gitu atau R kecilnya. Kalau misalnya determinannya tetap sama pakai yang ini. Salah guys. Jadi sorry sorry. Jadi R-nya tetap pakai yang ini. Cuma nanti R determinannya itu pakai yang ini, yang adjusted R, yang sudah disesuaikan maksudnya. Nah, kalau misalnya ngelihat uji simultan yang bersama-sama tadi itu kita ngelihat di tabel regresi. Kita kita warnain aja biar gampang. Tabel regresi sama ini. Nanti nilai signifikan F-nya atau uji F-nya yang bakal kita bandingin dengan alfanya 0,05 tadi. Terus interceptnya ini adalah A, sama kayak tadi A. Terus ini X1, ini X2. Kalau ini ngelihatnya nilainya dari sini, nanti membuat persamaan. Dan tadi kalau uji F itu adalah secara simultan bersama-sama, kalau uji parsial itu nanti dia ngelihatnya dari p-value-nya. P-value X1 segini, X2 segini, nanti kita bandingkan ke nilai alfa atau taraf nyatanya, yang 0,05 tadi.
Terus karena kita udah ketemu korelasi dan koefisien determinasi, kita beri penjelasan. Jadi R-nya itu adalah si nilai ini. Terus R kuadratnya pakai yang adjusted R. Kalau misalnya dia berganda. Kalau dia nggak berganda, pakai yang R square. Serta interpretasinya. Interpretasinya bisa senyamain ini ya. Kita salin aja biar cepat. Tapi kita ganti variabelnya. Hubungan antara jumlah sales dan promosi. Labanya kita ganti penjualan, variabel Y-nya, terhadap nilai 83073. Itu gini aja lah ya. Nah, terus yang R determinan adjusted adalah jadi variabel penjualan dipengaruhi variabel jumlah sales dan promosi sebesar, lihat R square-nya itu adalah 0,6536, berarti 65,36%. 36%. Dan sisanya, berarti sisanya berapa nih? Sisanya itu adalah 34,64% dipengaruhi variabel di luar model, variabel lainnya. Oke, nomor yang A udah, terus yang B lakukan uji F dan uji T. Tadi uji F, kita fokus ke nilai regression. Di tabel yang ANOVA, regression fokus ke significance F. Jadi kan kalau misalnya p-value itu lebih kecil daripada alpha, maka H0 ditolak. Artinya mempengaruhi secara signifikan. Uji F. Nilai F-nya adalah 4,7. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah ya, karena fokus di belakangnya itu ada nilai E min 0,5. Ini sama dengan 10 pangkat, eh, 10 dikali 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 5. Jadi kalau misalnya ditulis berarti adalah 0,23447,322 itu lebih kecil dari 0,05 atau alfanya. Maka interpretasinya di sini aja. Nah,
Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima, maka variabel variabel X1 dan X2 secara simultan di secara ini adalah untuk uji F ya. Tapi kita bakal nguji lagi nih. Tadi kan kalau kedua sekaligus diuji terhadap Y, dia berpengaruh tuh. Sekarang kita bakal uji satu-satu. X1 kepada Y, X2 kepada Y. Apakah nilainya dapat signifikan atau tidak? Yang kedua adalah uji T. Ini udah, sekarang kita uji T. T kan ada dua ya, X1. X1. Nilainya dilihat dari p-value-nya nih. Karena dia nggak ada belakang, nggak ada min segala macam, jadi nilai-nilai asli. Tinggal kita masukin 0,041584 itu lebih kecil daripada 0,05 alfanya. Berarti maka variabel X1 juga, atau lebih presentatif tuh jangan gini nulisnya. Variabel jumlah sales dan biaya promosi. Nah, kalau yang ini berarti variabel jumlah sales memengaruhi penjualan secara signifikan. Terus yang X2-nya kita bandingkan lagi. X2 berarti nilainya adalah yang ini, 0,07. 0,07, 0749. Kita bandingkan dengan alfanya berarti dia lebih besar. 0,05. 0,07 itu lebih besar pada 0,05, berarti dia H0-nya diterima. Berarti maka variabel biaya promosi tidak mengaruhi penjualan. Yang B udah, lanjut yang C. Eh, izin minum sebentar ya teman-teman.
Lanjut guys, jadi bisa disimpulkan nih, kalau misalnya dia secara simultan atau bersama-sama, dia mempengaruhi penjualan secara signifikan antara sales dan promosinya. Tapi bila kita uji parsial, satu-satu diuji, maka yang signifikan itu hanya variabel yang pertama, X1, atau jumlah sales. Sedangkan yang X2-nya itu tidak mempengaruhi penjualan karena bisa dilihat value-nya itu lebih besar daripada nilai alfanya. Lalu yang C adalah tentukan persamaan. Persamaannya kalau linear berganda itu adalah A plus B X1 ditambah B X2 dan B X T. B X T maksudnya berapapun ya, nggak terbatas gitu. Tapi karena kita cuma dua variabel, variabel independen cuma dua, jadi cuma sampai X2 doang. Jadi kalau dibuat persamaannya itu adalah A-nya tadi ini yang intercept 117, 117,18, 18, 45 ditambah B-nya yang pertama itu yang ini 11,37626 X1 ditambah 4,960207 ini X. Barulah kita tulis interpretasinya ya Kak. A-nya kan 117,1845 nih. Berarti jika jumlah sales dan biaya promosi bernilai 0, maka akan meningkatkan, meningkatkan, maka penjualan adalah sebesar Rp 117.184.500 KB1 adalah nilainya 11,376. Kita singkat aja lah ya. Setiap penambahan satu orang sales itu akan meningkatkan laba sekitar sebesar Rp 11.376.000. Kita anggapnya segini aja lah ya, biar nggak terlalu panjang. Terus yang B2 adalah 4,969. Setiap penambahan 1 juta biaya promosi. Ini tergantung satuannya ya. Kalau yang sales kan tadi satuannya itu orang, makanya di sini tulis satu orang. Kalau yang promosikan tuh biaya dalam bentuk juta, berarti juta. Maka akan meningkatkan laba sebesar Rp
4.960.200. Berarti soal A, B, dan C udah kita jawab. Dan itu tadi penjelasan dari materi uji hipotesis, regresi korelasi linear sederhana dan linear berganda. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Mungkin cukup ya, karena sudah malam juga. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kang Yada dan Kang Rahmadi atas materinya. Sesi pematerian sudah selesai, Kang Teteh. Selanjutnya, kita akan mendokumentasikan terlebih dahulu sesi Astor kali ini. Bagi para Kang Teteh yang masih off cam, dimohon untuk on cam terlebih dahulu untuk didokumentasikan. Oke, saya pandu ya Kang Teteh. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Kang Teteh. Baik, sudah selesai sesi Astor kali ini. Terima kasih untuk pemateri dan juga pemateri yang hadir di kelas ini. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.